Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Kidimi. Kali ini masih membahas tentang Flutter dan saya masih melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi kalau video yang sebelumnya itu tentang navigator and routes ya. Routes ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang argumen ya. Jadi di navigator itu bisa kita tambahkan argumen. Tujuannya untuk mengirimkan data. Jadi konsep navigator itu kan seperti ini nih. Ya, dari screen yang pertama menuju ke screen yang selanjutnya. Nah, bukan hanya menuju, nanti kita juga bisa kirim data juga ya. Jadi ada data yang kita kirim dari screen yang pertama ke screen yang kedua ya. Atau kasusnya itu kalau kita kemarin kan ini home screen, ini first screen, ini second screen ya. Jadi home screen ini selain menuju ke first screen, dia juga nanti memberikan data ya. Nah, itulah nanti disebut dengan argumen ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita lanjut saja dan codingnya masih kita teruskan ya dengan yang kemarin ya. Silakan nanti dilihat di video sebelumnya kalau seandainya belum ada codingnya. Nah, di home screen ini rencana saya akan kirim data ya. Nah, di sini nih. Jadi bisa kita tambahkan misalnya di sini selain per screen ya, ada istilahnya ada argumen. Nah, argumennya tuh nanti saya mau kirimkan data misalnya apa ya? Nama saya misalnya ya. Nah, tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi saya kirimkan data nama saya ke per screen ya. Nah, di per screen ini ya, nanti saya akan ambil ya. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Ya, jadi ketika kalau kita lihat kan gini, ketika saya back dulu ya ke first screen ya, nanti ada sebuah data dikirimkan dan aktif ya screen ini ya. Nah, itu nanti ada istilahnya ada state-state ya di dalam konsep Flutter itu ya. Ada ini state ya, ada ini state. Jadi bisa kita letakkan di dalam ini state ya seperti itu. Dan setelah ini state dijalankan nanti ada lagi state yang selanjutnya itu state difference seperti itu ya. Ada state yang kedua ya yaitu state differences ya. Nah, itu kita akan letakkan ke dalam state differences ya. Kenapa? Karena kalau di dalam state ini nanti dia belum siap ya. Sehingga nanti kalau kita coba ada error nantinya ya. Nah, ketika ini state dijalankan nanti waktu differences nah apa ya, material root-nya itu nanti sudah siap sehingga nanti bisa diambil datanya ya. Oke, untuk itu kita coba aja ke ini state dulu ya. Apakah memang betul seperti saya bilang tadi itu belum siap sehingga nanti kalau kita letakkan di state ini state itu nanti ada errornya ya seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Nah, masalahnya kalau kita pakai stateless widget ya, itu kayaknya ini state-nya nggak aktif deh ya. Nah, tuh nggak mau aktif ya. Kalau saya buatkan ini state itu nggak mau dianya. Karena kita coba aja ya. Karena ini state ini nggak ada di stateless widget ya. Di stateless widget, tapi di stateful widget. Apa itu stateless widget dan stateful widget? Kayaknya ini akan saya bahas di video yang akan datang ya. Tetapi kita ubah saja dulu ya. Untuk mengubahnya sih kalau di Visual Studio Code. Iya, Visual Studio Code maupun Android Android Studio ya, itu sama dibantu ya, ada bantuannya. Jadi kita letakkan aja di stateless widget ya. Nanti ada kayak lampu nih, bulb ini ya. Nah, nanti di sini ada convert to stateful widget. Nah, seperti itu ya. Kita sudah eh, mengubah stateless widget menjadi stateful widget. Apa itu nanti bedanya akan saya jelaskan di videonya akan datang ya. Oke. Nah, ini saya buat ini state ya. Nah, nih lihat nih. Nah, tuh kan ada ya init state ya. Oke, kalau saya seandainya saya buat di sini ya. Misalnya saya buat var name. Kita pakai name ya, karena kan yang dikirim tadi adalah name ya. Di sini kan bisa kita lihat di home screen ini saya mengirim nama saya ya. Jadi di sini cara nerimanya adalah modal 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 root. Nah, di sini ya. Op uh,
settings ya. Oke, di sini nanti arguments ya. As string misalnya ya. Karena kan kita akan menerima datanya itu dalam bentuk string ya, Di D3 ini kan string ya, tanda kutip ya. Oke. Nah, tapi masalahnya karena kita menggunakan null safety ya. Kalau kita lihat kan di sini di PubSpec YAML ini ya. Kita menggunakan SDK-nya itu di atas, kita menggunakan SDK itu 2.18 ya. Itu sudah ada null safety-nya ya. Yang tidak ada null safety-nya itu kalau nggak salah 2.11 ya, atau apa ya, saya lupa ya. Nah, jadi kita harus tambahkan seperti ini nih. Di sini nih, tanda tanya ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Masalah null safety nanti akan saya bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kalau saya coba jalanin ya. Nah nih, dia ada error nih. Kita coba lihat ya, ke atas. Sorry, ke bawah nih. Nah nih ya, kita akan letakkan dia nanti di ini ya, di ini aja nanti di dependencies ya, karena kayaknya ini kalau ini state itu terlalu cepat ya, karena nanti untuk menjalankan ini dia kayaknya bukan di ini state ya, tapi state di setelahnya ya, yaitu di dependencies ya. Oke, jadi kita coba nih, kita tambahkan state yang di bawah ini state ya. Jadi dia tuh kan ada state-nya tuh ya. Kalau kita belajar kayak life cycle sebuah aplikasi itu ya, ada ini state, lalu nanti ada dependencies ya. Nah, seperti ini state ini nanti dijalankan, lalu nanti setelah ini state dijalankan ada di dependencies. Hanya saja ini state ini dia berjalan sekali ya, begitu screen aktif, nah nggak dijalankan lagi. Tetapi kalau di dependencies itu nanti akan dijalankan berkali-kali kalau terjadi perubahan ya. Nah, kenapa dia diletakkan di sini nih stateful widget? Karena stateful widget inilah yang memungkinkan terjadi perubahan nantinya seperti itu ya. Kalau stateless widget nanti tidak, dia statik ya. Nanti UI-nya itu tidak akan pernah berubah ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di change dependencies ya. Oke, nah kita letakkan di sini aja nih. Nah, nih. Ya. Seperti ini. Oke. Kalau saya mau tuliskan nama saya misalnya, saya tambahkan di sini teks ya, misalnya ya. Saya tambahkan teks. Tadi kan kita menerimanya dengan name ya. Name. Dan name kayaknya nggak dikenal nih, ya. Kayaknya kita letakkan di sini aja nih, di luar ya. Di sini nih. var name. Kita kasih defaultnya kosong ya. Seperti ini. Oke, jadi di sini nggak usah lagi. Ya, seperti ini. Oke. Dan di sini name dikenal ya. Oke, nah masalahnya nanti kalau terjadi perubahan-perubahan ya di dependencies ini dijalankan terus ya di chain dependencies-nya. Kita ingin apa ya, menangkap variabel yang dikirimkan dari home screen ini hanya sekali waktu pertama screen itu aktif saja ya. Tetapi kalau seandainya terjadi perubahan data di dalam stateful widget ini tidak dijalankan lagi seperti itu ya. Yang ini ya. Itu bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita tambahkan var init state, misal init kita coba ini true ya nilainya seperti ini, dan ini kita kasih ya init ya, initnya true ya, bisa diletakkan di sini ya. Nah tuh ya. Oke, atau enggak juga nggak apa-apa ya, sudah di sini ya, tapi nggak apa-apa, kita coba letakkan juga di situ. Dan di sini nanti if hanya dijalankan ketika initnya bernilai true saja ya.
atau saat screen ini diaktifkan saja. Setelah itu nanti kalau terjadi perubahan data ya tidak akan dijalankan lagi, dan ini kita jadikan ini false ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, ini sebetulnya nggak perlu ya, nggak perlu, tapi nggak apa-apa ya. Oke, kita coba. Nah, ini kalau kita lihat ada error muncul seperti ini ya. Nah, itu kayaknya di sini nih. Di sini ya. Di sini. Jadi ini kalau dia null ya. Kalau dia null. Kalau dia null seperti apa? Nah, ini kalau kita coba expected value type string ya. Di sini nanti ada solusinya nih. Nah, nih. Ini sama nih ya. Jadi nanti kita buat seperti ini nih ya. Jadi maksudnya itu ketika dia null ya, ketika dia null kita coba matiin ya. Oke, jadi gimana caranya kita menghindarkan dia null ya. Oke, jadi katanya tadi null ya. Jadi di sini sama dengan null ya. Maka nanti ini kondisi ya, maka nanti kita ganti dia null ya. Kalau tidak nanti nah ini. Jadi ini kondisi juga ya. Ini seperti ini. Jadi ini adalah name tadi ya. Oke. Kita coba. Tuh, nggak ada yang salah ya. Tuh, go to, kita kembali ke go to first screen. Oke, ini saya coba aktifkan ya. Sekarang nama saya. Jadi di sini katanya kalau seandainya nol gimana tuh ya. Nah, kalau dia nol nanti kita akan cetak nol. Tapi kalau seandainya tidak nol ya, dan kata lain ada benar-benar datanya ya, kita cetak nama saya gitu ya, maksudnya gitu ya. Oke, kita coba. Nah nih nol ya, kita coba tuh D3 Octavian ya. Oke, jadi ada nama saya ya. Kita back. Oke, seperti itu ya. Jadi itu mekanismenya kalau seandainya ya tiba-tiba gini, maksudnya tiba-tiba enak kalau seandainya itu memang berjalan di home screen ya. Kan home screen memang benar-benar nanti tombolnya itu tombolnya itu kan dipencet ya menuju ke first screen ya. Jadi pasti ada datanya kan yang dikirimkan melalui argumen ini kan. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau seandainya tidak melalui tombol kan bisa juga kalau dia berbasis web kan, kita tinggal tulisan aja di sini first screen. Nah, pasti kan nol. Nah, itu maksudnya ya. Tapi kalau seandainya dia aplikasi Android kan nggak ada shortcut kita menuliskan di URL-nya kan, seperti itu ya. Makanya kalau ini dijalankan di emulator nggak error ya. Tetapi kalau kita jalankan di web browser dia jadi error. Kenapa? Karena di sifat web itu kan kita bisa langsung akses halaman selanjutnya itu menggunakan langsung di sini nih. Nah, seperti itu ya, tanpa mekanisme kayak aplikasi desktop atau aplikasi mobile itu kan tidak ada URL di sini kan, tidak bisa ada shortcutnya kan, harus benar-benar menekan tombol kan, seperti itu ya. Oke, nah seperti itulah mengirimkan argumen ya pada navigator ya, dan pada navigator ya, seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.